نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Pada pertemuan yang telah berlalu, barakallahu fikum, kita telah sebutkan di antara sifat seorang wanita salehah atau seorang istri yang salehah adalah tidak membebani suaminya, ya, tidak membebani suaminya dalam memberikan nafkah, ya, dengan melakukan pemborosan, membeli hal-hal yang tidak bermanfaat sehingga membebani suaminya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Di antara karakter wanita yang salehah adalah dia tidak melupakan, ya, pemberian nikmat yang diberikan oleh suaminya. Tidak melupakan pemberian nikmat yang diberikan oleh suaminya. Kata beliau di sini, wa min sifati zaujah as-salihah adamu kufranil mun'imin. Di antara sifat atau karakteristik istri yang salehah adalah dia tidak, ya, kufur terhadap orang yang memberikan nikmat. Ya, tidak kufur artinya dia tidak mengingkari, tidak melupakan, ya, orang-orang yang memberikan nikmat kepada dirinya. Ay la takfur ma yasarallahu tabaraka wa ta'ala laha min ni'matin an tariqi zaujiha. Maksudnya dia tidak mengkufuri apa yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang diberikan melalui jalan suaminya. Artinya nikmat itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikannya melalui suaminya. Ya, ini harus diperhatikan oleh wanita. Jangan lupa bahwa suami Anda itu memiliki banyak jasa kepada Anda. Memberikan nafkah, ya, memberikan makan kepada istrinya. Ini merupakan jasa seorang suami. Makanya termasuk sifat seorang istri yang salehah, dia tidak melupakan bahwa yang memberikan dia nafkah itu adalah suaminya. Ya, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu Allah sampaikan melalui tangan suaminya. Qala wa fil hadis, disebutkan dalam hadis, la yashkurullah man la yashkurun nas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi seseorang itu dikatakan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia menghargai jasa orang lain, ya, dia berterima kasih kepada orang yang telah menyampaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada dirinya. Orang yang menjadi sebab dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupakan jasa-jasa, ya, para suami. Mereka berada di luar sana bekerja keras, ya, membanting tulang untuk menafkahi keluarganya. Maka tidaklah dikatakan seorang wanita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak berterima kasih, ya, kepada perjuangan suaminya dalam mencari nafkah. Ya. Qala wa mimma jaa, ya, kadang-kadang istri lupa, ya, di luar itu suami harus menghadapi berbagai macam problematika, ya, untuk mendapatkan nafkah di tengah-tengah rumah tangganya, di tengah-tengah keluarganya. Untuk menafkahi anak dan istrinya dengan harta yang halal, dia harus menghadapi banyak kesulitan. Ya, sedangkan orang yang di rumah tahu beres saja, ya, tahu makanan sudah ada, ya, sudah ada uang untuk membeli ini, membeli itu. Sementara suami di luar berjibaku untuk mendapatkan nafkah. Maka hendaknya setiap istri memahami, ya, jasa yang telah diberikan oleh suaminya. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Qala wa mimma jaa fi hadzal bab ma rawahu al-Bukhari fil Adab al-Mufrad. Ya. Dan termasuk dalil yang menunjukkan tentang bab ini tentang tidak bolehnya mengkufuri jasa para suami. Ma rawahu Bukhari, ini apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari.
fi Adabil Mufrad, dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Min hadisi Asma ya ibnati Yazid Al-Ansariyah. Dari hadisnya Asma, putrinya Yazid ya, dari kalangan Ansar ya, Al-Ansariyah. Beliau mengatakan qalat ya, marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana fi jiwari atrabin li. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatiku. Ketika itu aku sedang bersama kawan-kawanku. Fasallama alaina, kemudian beliau pun memberikan salam kepada kami. Ini menunjukkan bolehnya ya seorang laki-laki memberikan salam kepada wanita apabila tidak dikhawatirkan terjadinya fitnah. Apabila tidak dikhawatirkan terjadinya fitnah, maka boleh bagi laki-laki memberikan salam kepada kaum wanita. Waqala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang mengatakan kepada mereka, iyakunna wa kufral mun'imin. Ya, hati-hati kalian dari kufur kepada orang yang memberikan nikmat. Fakultu ya Rasulullah, wa ma kufrul mun'imin. Kemudian aku pun bertanya, wahai Rasulullah, apa itu mengkufuri orang yang memberikan nikmat? Qala la'alla ihdakunna tatulu aimatuha, ya, tatulu aimatuha min abawaiha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bisa jadi salah seorang di antara kalian ya, menghabiskan masa lajangnya bersama kedua ibu bapaknya. Artinya lama dia menghabiskan masa lajangnya, tidak ada yang mau menikahinya. Tidak ada yang mau menikahinya. Lama sekali dia ya bersama kedua orang tuanya. Ya. Telat menikah. Telat menikah. Lama dia tidak ada yang datang melamar. Tsumma yarzuquhallahu zaujan yarzuquha minhu walad. Fatagdabu al-ghadbah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dia rezeki, memberikan dia karunia berupa seorang suami. Seorang suami yang ya Allah Subhanahu wa taala kemudian menganugerahkan seorang anak dari suami tersebut. Fataghdab al-ghadbah. Kemudian suatu ketika dia marah. Marah kepada suaminya tersebut padahal suaminya itu telah memiliki banyak jasa kepada dia, memberikan nafkah ya, demikian juga sang suami telah menganugerahkan baginya seorang anak. Kemudian sang wanita marah. Fatakfuru fatakul ma ra'aitu minka khairan qat. Maka kemudian dia pun kufur terhadap suaminya, mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat ada kebaikan sedikit pun pada dirimu. Ya, engkau tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Ini dia katakan kepada suaminya. Dia lupa dengan jasa-jasa suami yang telah demikian banyak kepada dirinya. Hanya karena satu kesalahan, hanya karena satu kekeliruan, dia marah. Kemudian dia mengatakan bahwa suaminya tidak berbuat apa-apa untuk dia. Ya, tidak berbuat apa-apa untuk dia. Padahal sekian banyak kebaikan yang telah diberikan sang suami kepada dirinya. Maka hati-hati. Ya, ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kufrul mun'imin. Ya, mengingkari atau kufur kepada orang yang memberikan nikmat. Orang yang memberikan nikmat. Qala wa qawluhu ya tatulu aimatuha min abawaiha yakni yata'akhir zawajuha. Makna dari kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lama dia melajang di sisi kedua orang tuanya, artinya dia terlambat menikah. Ada seorang wanita yang terlambat menikah, kemudian dia tidak kunjung mendapatkan tidak mendapatkan suami. Ketika dapat suami, suaminya sayang kepada dirinya, suaminya banyak melakukan jasa kepada dirinya, namun kemudian ketika dia melakukan suatu kesalahan, maka sang wanita marah, dan semua kebaikan itu seakan-akan dilupakan olehnya. Qala wa jaa fi Sunanil Kubra. Demikian juga disebutkan dalam Sunan Al-Kubra lin-Nasa'i, ya, dalam Sunan Al-Kubra karya Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, an Abdullah ibni Amr, ya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila imra'atin
la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni an. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Ya, perhatikan ini para akhwat wal ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan iqab, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita yang tidak tahu terima kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang, tidak akan melihat wanita-wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Ya, ini merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada wanita-wanita yang tidak tahu terima kasih kepada suaminya. Wahya la tastaghni anhu, dalam keadaan dia sangat membutuhkan bantuan suaminya. Ya, tiap bulan yang ngasih nafkah suaminya, yang memberikan kebutuhan rumah tangga suaminya, pakaian dia yang membelikan suaminya, segala sesuatu diurus oleh suaminya. Ya, kemudian dia tidak berterima kasih kepada suaminya tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandangnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencurahkan rahmatnya kepada wanita tersebut. Maka berhati-hati ya para wanita muslimah, para istri-istri ya kaum muslimin, hendaknya dia ya mengetahui bagaimana jasa atau besarnya jasa suami kepada dirinya. Siapa yang memberikan Anda nafkah? Suami. Siapa yang memberikan Anda pakaian? Siapa yang memberikan Anda naungan, rumah, dan lain sebagainya, itu adalah suami. Ya, oleh karena itu hendaknya dia berterima kasih kepada suaminya. Apa yang telah dilakukan oleh suaminya, ini jasa yang sangat luar biasa. Ya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada wanita tersebut dengan tidak memandangnya. Baik, ini sifat wanita salihah yang disebutkan oleh beliau, yakni dia tidak melupakan jasa-jasa suaminya. Qala wa min sifati zaujah as-salihah, ya, ihtiramu zauj. Ya. Di antara sifat wanita yang salihah adalah dia memuliakan suaminya. Memuliakan suaminya. Kata beliau, wa min sifati zaujah as-salihah ihtiram az-zauj. Ya, ihtiram az-zauj. Di antara sifat wanita yang salihah adalah memuliakan ya, memuliakan suaminya. Wa ma'rifatu qadrihi wa haqqihi. Demikian juga mengetahui kedudukan dan hak dari sang suami. Di antara sifat ya, wanita salihah adalah dia memuliakan suaminya dan mengetahui ya, memahami kedudukan dan hak suami. Wa jaa fi hadza ahadits, dan telah datang dalam pembahasan ini ya beberapa hadis. Minha ma rawahu at-Tabarani fi Mu'jamil Kabir. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah. Ya. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la amuru ahadan an yasjuda li ahad. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak pernah memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada yang lain. Artinya, tidak boleh seseorang bersujud kepada yang lainnya. Entah itu dia bersujud kepada orang tuanya, atau bersujud kepada raja yang memimpin dia, atau bersujud kepada siapapun itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan ya umatnya untuk bersujud kepada manusia yang lain. Walau amartu ahadan an yasjuda li ahad,
la amartul mar'ata antas tasjuda li zaujiha. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalau toh aku memerintahkan seseorang untuk bersujud ya kepada yang lainnya, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang wanita untuk bersujud di hadapan suaminya. Tasjud ya, antas juda li zaujiha, agar dia bersujud kepada suaminya. Ya, karena demikian tinggi kedudukan seorang suami di hadapan seorang istri sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, kalau memang diperbolehkan untuk bersujud kepada manusia, maka beliau akan memerintahkan para istri untuk bersujud kepada para suami. Ya, beliau memerintahkan para istri untuk bersujud kepada suami. Qala wa jaa aidan fi Mu'jamil Kabir li Tabrani. Demikian juga datang dalam sebuah hadis ya. Sebuah hadis disebutkan dalam Mu'jam Al-Kabir karya Al-Imam At-Tabrani an Zaid ibn Arqam, dari sahabat Zaid ibn Arqam ya. Hadisnya ini disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam As-Sahihah. Dari Zaid bin Arqam anna Mu'adzan qala, bahwa Mu'adz ya mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita ahlal kitab yasjuduna li asaqifihim wa batariqatihim. Ya. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihat bahwa ahlul kitab yang dimaksudkan oleh Mu'adz di sini adalah orang-orang Nasara. Yasjuduna li asaqifihim. Mereka bersujud kepada uskup-uskup mereka. Wa batariqatihim, dan juga kepada patriark-patriark mereka. Ya, patriark batariqah itu sama dengan uskup ya, pimpinan agama mereka. Kalau bahasa kitanya patriark. Biasanya ini disebutkan bagi pemimpin agama Kristen Ortodoks. Ya, patriark. Kalau di kita nyebutnya uskup ya. Pembesar agama Nasrani, agama Katolik itu uskup. Kalau Kristen Ortodoks itu patriark. Ya, nyebutnya patriark, batariqah. Kemudian kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, afala nasjudu lak? Tidakkah kami bersujud kepadamu? Ya, karena Mu'adz menganggap bahwa tentunya posisi seorang nabi ini lebih utama daripada posisi para pemimpin agama seperti pendeta-pendeta, uskup-uskup dan para patriark. Ya. Sehingga Mu'adz mengatakan, afala nasjudu lak? Tidakkah pantas kami bersujud kepadamu, wahai Rasul? Maka kata Nabi SAW kemudian, qala law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, kalau toh aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang yang lain, kepada yang selainnya, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Maka aku akan memerintahkan seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Ya, suka tidak suka Anda, ini adalah hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya, sabda dari junjungan kita yang kita bersyahadat bahwa beliau alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang beliau tidaklah mengatakan sesuatu melainkan ya dari wahyu. Ya, tidaklah beliau mengatakan sesuatu melainkan dari wahyu, illa wahyun yuha, ya, tidaklah yang beliau ucapkan melainkan hanya wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah beliau mengatakan dari hawa nafsunya, hanya saja yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan. Ya, sehingga apa yang dikatakan oleh beliau menunjukkan tingginya kedudukan seorang suami di hadapan seorang istri. Ya, jadi nggak ada kesetaraan ya, tidak ada kesetaraan dalam rumah tangga seperti yang didengungkan oleh orang-orang non-muslim ya, bahwa dalam rumah tangga setara antara laki-laki dan wanita, antara suami dan istri. Tidak, suami itu memiliki kedudukan yang tinggi. Sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau memang diperbolehkan seseorang itu untuk bersujud, maka aku akan perintahkan para wanita untuk bersujud kepada suaminya. Qala wala tu'adil mar'atu haqqa zawjiha hatta law sa'alaha nafsaha ala qatabin ya la'atathu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, tidaklah seorang istri itu menunaikan hak suaminya
sampai ketika dia meminta agar istrinya melayaninya, dia layani walaupun itu di atas pelana, ya. Dia akan berikan pelayanan walaupun itu di atas pelana kendaraan suaminya. Artinya dia siap untuk memberikan pelayanan kapanpun suaminya menghendaki. Ya. Ini hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani dari Zaid bin Arqam, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga bukan permasalahan yang kemudian perlu diremehkan oleh seorang wanita atau yang pantas untuk diremehkan oleh setiap wanita. Ya, suami memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam syariat Islam. Oleh karena itu, seorang istri hendaknya memuliakan suaminya. Apalagi, barakallahu fikum, ketika suaminya itu adalah seorang suami yang salehah. Seorang suami yang saleh, seorang suami yang saleh. Suami yang bertanggung jawab. Suami yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak keluarganya. Maka semakin berlipat ganda kewajiban seorang istri untuk berbakti kepada suaminya, untuk berkhidmat kepada suaminya. Ya, kalau suaminya biasa-biasa saja, suaminya bertanggung jawab, ya, itu saja dia sudah berkewajiban untuk berbakti kepada suami atau berkhidmat kepada suaminya, apalagi ternyata suaminya ini adalah seorang yang saleh. Ya, nggak pernah maksiat, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dia lakukan, ya, hak-hak manusia juga dia tunaikan. Maka kewajiban istri untuk berbakti atau berkhidmat kepada suami semacam ini, ya, lebih berlipat ganda. Ya, lebih berlipat ganda. Kata beliau, wa yatadha'afu haqqu zauj in kana rajulan min ahli shalah wa tuqa wa diyanah, ya, wal muhafadhah ala ibadatillah wa riayah li ta'atih. Dan semakin bertambah hak seorang suami apabila dia adalah seorang laki-laki, ya, dari kalangan laki-laki yang saleh, dari kalangan laki-laki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan laki-laki yang berpegang teguh dengan ajaran agamanya, selalu menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau dia suaminya itu adalah suami yang saleh, yang luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga dia laksanakan dengan baik, maka semakin bertambah pula kewajiban seorang istri untuk berkhidmah kepada suaminya. Kemudian kata beliau, rawat Tirmidzi wa Ibnu Majah an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya. Dan hadisnya ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam As-Sahihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya. Tidaklah seorang wanita itu menimbulkan gangguan kepada suaminya di dunia. Illa qalat, ya, zaujatuhu minal hurul ain, ya, la tu'dhihi qatalakillah. Ya, melainkan istrinya dari kalangan bidadari surga, ya, mengatakan la tu'dhihi qatalakillah. Jangan engkau mengganggu dia. Ya, qatalakillah ini adalah ucapan keburukan, ya, celaan kepada wanita tersebut. Ini kepada wanita yang mengganggu suaminya, memberikan gangguan kepada suaminya. Fa inna ma huwa indaki dakhil yushiku an yufariqaki ilaina, ya. Karena sesungguhnya, ya, suami itu adalah pintu masukmu menuju surga. Dikhawatirkan bahwa yufariquki ilaina, dia akan meninggalkanmu untuk kemudian berpaling kepada kami. Ya, artinya dia akan meninggalkan istrinya kemudian, ya, bergabung bersama bidadari-bidadari tersebut. Ya. Qala ahlul ilm, ya, fil hadithi indharun syadid lin nisa al-mu'diyati li azwajihinna. Maka para ulama mengatakan dalam hadis ini terdapat peringatan yang demikian keras
bagi para wanita yang memberikan gangguan kepada suami-suami mereka. Ya, oleh karena itu hendaknya dia menunaikan dan mengetahui betul bagaimana kedudukan suaminya. Ya, jangan kemudian dia melalaikan kedudukan suaminya atau bahkan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang membuat suaminya marah, ya. Karena perbuatan yang demikian tidaklah layak untuk dilakukan oleh seorang wanita yang salehah. Ingat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau saya diperbolehkan, ya, untuk memerintahkan seseorang bersujud, maka saya akan perintahkan, ya, suami untuk apa? Perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Ini menunjukkan tingginya kedudukan seorang suami. Kemudian barakallahu fikum, ya, wa min sifati zaujah salihah, di antara sifat istri yang salihah, kata beliau rahimahullahu taala, idza manallahu azza wa jalla 'alaiha, ya, wa akramaha bil aulad an ta'dila bainahum. Di antara sifat istri yang salihah, ya, di antara sifat istri yang salihah, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan baginya dan ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan dirinya dengan anak-anak, ya, dengan keberadaan anak-anak, maka hendaknya dia berbuat adil kepada mereka. Ya, ini berkaitan dengan peran seorang istri sebagai ibu. Ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sekian banyak anak, maka hendaknya dia berbuat adil kepada mereka. Ya, jangan kemudian hanya menyayangi satu atau dua saja di antara mereka, sementara yang lainnya tidak disayangi dengan sayang yang sama, dengan kadar sayang yang sama. Maka yang demikian akan menimbulkan kerusakan di tengah anak-anaknya. Sudah kita bahas di dalam ketika kita membahas kitab Raqais fi Tarbiyatil Abna karya Syekh Abdul Razak juga, ya, bahwa di antara raqizah atau di antara pokok prinsip yang harus diketahui oleh para orang tua dalam mendidik anak, hendaknya mereka berbuat adil. Kenapa? Karena, ya, tentu dia mengharapkan agar anak-anak tersebut semuanya berbakti kepada orang tuanya. Ya, tentu orang tua berharap agar anak-anaknya itu semua berbakti kepada dirinya. Maka hendaknya dia adil dalam memperlakukan anak-anak tersebut. Demikian juga, ya, ketika seorang ayah atau seorang ibu tidak berbuat adil kepada anak-anaknya, maka ini akan menyebabkan terjadinya pertikaian, perselisihan, dan perpecahan di antara anak-anaknya tersebut. Mereka tidak akan saling menyayangi, bahkan saling menjatuhkan, saling mencelakakan. Ya, sebagaimana yang terjadi pada anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Ketika mereka melihat bahwa Nabi Yakub alaihissalam ini lebih memberikan perhatian kepada Yusuf dan adiknya Bunyamin, maka mereka pun tega, ya, sampai menjatuhkan adiknya Yusuf alaihissalam ke dalam sumur, membuang adiknya, ya, agar perhatian sang ayah beralih kepada mereka. Lihat bagaimana efek buruk dari berbuat tidak adil kepada anak. Maka yang seorang ibu hendaknya dia bersikap adil dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'dilu baina auladikum, i'dilu baina auladikum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, berbuat adillah kalian di antara anak-anak kalian. Berbuat adillah kalian di antara anak-anak kalian. Ya. Wal haditsu fi Sunan Abi Daud, dan hadisnya diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud. Sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, dan banyak sekali, ya, hadisnya, hadis yang berkenaan dengan permasalahan ini, ya, diriwayatkan dari An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu taala anhu. Kalau saya tidak salah dalam Sahih Al-Bukhari, ya, disebutkan bahwa dahulu bapak beliau Bashir, ya, ini memberikan hadiah kepada An-Nu'man. Dalam sebagian riwayat disebutkan hadiahnya berupa seorang budak. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa hadiahnya berupa sebidang tanah. Maka kemudian Bashir pun menginginkan agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas pemberian tersebut. Maka sang istri mengatakan, ya, coba apa yang kau lakukan ini, kau persaksikan di hadapan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kemudian disebutkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pertanyaan Nabi Alaihi Wasallam kepada Bashir, ya apakah engkau ya memberikan semuanya, ya memberikan hal yang serupa kepada anak-anakmu? Maka kata Bashir kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la, hanya Nu'man saja yang dikasih. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Ya, artinya apa? Kalau satu diberikan, yang lainnya pun hendaknya diberikan. Ya, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berbuat dan berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la ashhadu ala zur. Aku tidak mau menjadi saksi terhadap perbuatan dosa. Artinya apa yang dilakukan, ketidakadilan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya ini merupakan perbuatan dosa, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menjadi saksi pemberian tersebut. Ya, waqad jaa fi hadzal ma'na hadits adidah, dan banyak sekali hadis-hadis yang telah menyebutkan tentang permasalahan ini, yaitu kewajiban untuk berbuat adil kepada anak. Baik. Ya. Masih menyisakan ya, pembahasan kita masih menyisakan beberapa sifat terhadap istri yang solehah. Pembahasannya tanggung, jadi mungkin kita akhirkan besok, insya Allah akan menjadi kajian terakhir kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufiknya kepada kita untuk menyelesaikan kitab ini besok. Ya, kita cukupkan dulu pembahasan kita sampai di sini. Insya Allah besok kita lanjutkan dan kita tuntaskan. Masih tersisa beberapa halaman lagi, insya Allah. Baik, bagi siapa yang ingin bertanya, ya tinggal besok ya pertemuan kita. Silahkan layangkan pertanyaan antum semua ke nomor 0812 8281 5947, ya 0812 8281 5947, dan juga 0811 717 544, ya 0812 8281 5947 atau 0811 717 544. Silahkan layangkan pertanyaan Anda. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kalau suami saya tidak sholat? Alhamdulillah, ya. Apalagi untuk belajar di majelis ilmu. Saya sudah berusaha menasihati, apakah saya wajib untuk mentaatinya? Syukron Ustadz. Ya, para ulama memfatwakan kalau suami nggak sholat, ya nggak boleh ya dia meminta cerai dia kalau suami nggak sholat. Karena kalau dia tidak sholat sama sekali, ini merupakan ya kekufuran. Kata Nabi Alaihissalam, beliau Alaihissalam mengatakan, ya al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus sholah, faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi Alaihissalam, yang perjanjian yang menjadi perjanjian antara kita dengan kekufuran. Maksudnya yang membedakan antara kita dengan kekufuran itu adalah sholat. Ya, faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah terjatuh pada kekufuran. Ya, kita bisa lihat fatwa Lajnah Daimah, demikian juga fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ketika ditanya bagaimana dengan suami saya yang tidak sholat, maka beliau menasihatkan untuk berpisah. Kenapa? Karena kalau tidak sholat, dia telah terjatuh pada kekufuran. Yang namanya sholat itu merupakan apa? Merupakan rukun Islam. Jadi kalau dia tidak sholat sama sekali, dia bukanlah seorang muslim. Ya, kalau dia sudah menasihati, apalagi kalau dia sudah menasihati tidak ada perubahan sama sekali, maka wajib baginya untuk berpisah dengan suaminya, karena suaminya tidaklah halal. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan rukun Islam. Baik, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Hanya ini pertanyaan yang masuk dalam pembahasan ini. Baik, ya. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi, kita bahas pada pertemuan yang terakhir besok, insyaallah ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.